kawan, hari ini aku akan membawamu ke Gunung Ijen. Selamat datang di Coffee Time. Aku Crescendo. Yuk, dengarkan ceritaku yuk. Hai kawan, jumpa lagi di cafe yang cozy ini. Kali ini kita ada di mana ya? Ya, ada di Kawah Ijen, tempat yang sangat indah, sejuk, dan hijau. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Kopi di sini sangat terkenal dan nikmat. Namanya Arabica Blue Ijen. Yuk, mari kutuangkan secangkir kopi untukmu. Kopi Blue Ijen adalah salah satu yang paling dicari di dunia karena rasanya yang khas. Kenapa khas? Karena tanahnya adalah abu vulkanik. Rasanya mirip tamarin dengan spicy blend yang tidak terlalu keras. Juga dengan aroma floral mirip bunga-bunga di hutan. Aku malah cerita kopi. Sampai mana tadi ya? Kawahnya. Kawah Ijen ini tentunya terletak di puncak Gunung Ijen, Jawa Timur. Nah, gunung ini sebenarnya masih aktif dan sampai sekarang masih mengeluarkan gas sulfur yang bereaksi dengan asam di kawah tersebut. Nah, ini nih yang menarik. Saat sulfurnya bereaksi dengan oksigen, mereka menjadi api biru yang bisa dilihat saat malam hari. Api yang berwarna biru yang dikenal dengan Blue Fire ini adalah pusat atraksi di Gunung Ijen ini. Ijen Blue Fire sangat terkenal dan indah sekali kawan. Kamu akan terpukau saat melihatnya. Memang tidak mudah untuk melihatnya, tapi sepadan dengan hasilnya. Belum lagi jika hujan turun. Bicara soal hujan, karena ini gunung, kadang hujan tiba-tiba turun tanpa bisa diperkirakan. Jadi, persiapkan dirimu kawan. Seperti sekarang ini, gerimis dengan kabut yang melayang rendah di depan kafe, sejuk sekali. Ditambah dengan kehangatan kopi Blue Ijen dan pisang goreng. Wow, benar-benar suatu kenyamanan dan ketenangan dalam hidup ini. Jauh dari semua keramaian dan kesibukan kehidupan. Aku bermalam di Afrila Homestay, sebuah penginapan ala pegunungan dengan bangunan terbuat dari kayu mirip kabin. Suasananya hangat sekali kawan, kontras dengan cuaca dingin di luar. Makanannya luar biasa lezat. Malam harinya kita bisa membakar marshmallow di lapangan depan homestay sembari menunggu saat untuk hiking ke Kawah Ijen dan melihat Blue Fire. Biarkan aku sedikit bercerita sembari menikmati segelas coklat panas dan marshmallow di udara yang dingin ini. Kawah Ijen adalah tempat yang menawarkan keindahan dan tantangan. Juga bukan untuk orang yang lemah mental. Untuk menikmati keindahannya, kita harus melewati tantangannya terlebih dahulu. Seperti mendaki gunung melewati jalan berbatu di kegelapan malam yang dingin. Lalu menuruni kawah sebelum subuh. Belum lagi agak susah untuk bernafas karena banyaknya gas belerang. Aku sih sarankan pakai masker untuk melindungi paru-parumu kawan. Aku tahun kemarin pergi ke sini. Percayalah, itu adalah saat yang tak terlupakan. Melihat Blue Fire ini harus benar-benar dari mulut kawah, atau kadang harus menuruni kawahnya itu sendiri. Tapi turun ke dalam kawah sangat tidak disarankan, kecuali kamu memang ingin tantangan ekstra, karena medannya sangat tidak stabil dan gas belerangnya sangat pekat dan beracun di sana. Di tengah kawah ada danau sulfur yang sangat indah, berwarna kehijauan, berkilau terkena sinar matahari. Indah kawan, tapi jangan coba-coba berenang atau menyentuh kalau tidak ingin terluka, bahkan bisa mati. Karena air ini sangat asam di dunia, apapun yang jatuh di dalamnya akan meleleh dengan cepat. Sangat berbahaya sekali kawan. Nah, yang menariknya lagi adalah aktivitas penambangan belerang yang terjadi di dalam kawah ini, di mana penambang mengangkat keranjang berisi bongkahan belerang kuning dari dalam mulut kawah.
Penambang ini bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya, seperti suhu yang tinggi, kadar oksigen yang rendah, dan uap asam yang merusak paru-paru mereka. Salut untuk para penambang di sini. Aku memulai perjalananku dari pos Palpuding jam 1 pagi. Jalan kaki sedikit dari homestay ini. Tidak lupa untuk membawa bekal dan yang pasti lampu senter. Karena perjalanan ini lamanya 2-3 jam kawan. Jangan khawatir soal istirahat. Banyak tempat-tempat dan warung yang bisa kita singgahi jika kita lelah selama perjalanan mendaki. Setelah kurang lebih 2 jam mendaki, akhirnya aku sampai juga di puncak. Sampai sini, aku sarankan untuk memakai masker gasmu kawan, karena udaranya sangat toksik. Nah, setelah siap, yuk kita turun ke mulut kawah dan menuruni kawah untuk melihat sesuatu yang hanya bisa kamu lihat dari film, yaitu Blue Fire. Ada lagi fenomena keren yang akan kamu alami di sini, yaitu banyaknya celah-celah di bebatuan yang menyemburkan uap belerang yang sangat pekat, seperti kentut naga. Jangan coba-coba dipegang kawan, karena uap ini sangat panas. Ratusan derajat Celcius panasnya mengenai belerang yang ada di sekitarnya dan langsung terbakar menjadi api kebiruan yang sangat indah, yaitu Ijen Blue Fire. Sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa yang tidak dapat diceritakan hanya dengan kata-kata. Nah, sekarang matahari pagi mulai merangkak menyinari Gunung Ijen, menciptakan suatu lukisan langit yang luar biasa di tengah banyaknya uap dari kawah Ijen ini. Belum lagi, danau yang berwarna kehijauan di tengah kawah mulai berganti warna, dari gelap menjadi hijau berkilauan, dengan latar belakang tebing kuning. Seperti melihat permata raksasa berkilauan disinari matahari. Setelah puas menikmati pagi yang indah di sini, sekarang saatnya kembali ke bawah. Tapi perjalanan kita tidak hanya di sini kawan. Tahu nggak kalau kawah Ijen memiliki saudara yang disebut Kawah Wurung? Terletak lumayan jauh dari kawah Ijen. Jadi sesampainya di homestay, aku check out dan naik mobil ke Kawah Wurung. Di sini kita bisa mendaki ke atas melewati tangga yang disediakan. Hanya 30 menit, kita sudah bisa menikmati pemandangan sebuah savana dari atas Kawah Wurung. Pemandangannya sangat tenang dan damai, kontras dengan kawah Ijen yang berapi-api. Untuk bisa benar-benar menikmati Kawah Wurung ini, kita harus pergi ke savananya. Untuk bisa ke sana, kita harus menyusuri jembatan kayu yang berada di dekat pintu masuk. Jembatan ini akan membawa kita menuruni cekungan kawah menuju ke dalam savana yang sangat indah, dipenuhi bunga-bunga liar dan rerumputan. Ada banyak sapi di sini yang memang sengaja dilepaskan untuk menjaga rerumputan agar tidak terlalu tinggi. Warna savana ini berganti seiring musim, dari hijau ke kuning ke coklat. Pemandangan dari tengah savana sangat berbeda dengan melihatnya dari atas saja loh. Bayangkan kawan, berdiri di tengah padang rumput yang luas, dikelilingi bunga-bunga liar berwarna-warni, dan beberapa sapi dari kejauhan melihat pegunungan mengelilingi savana ini, mirip seperti di film. Dari dalam sini, kita bisa merasakan seberapa kecilnya kita di tengah keindahan ciptaan Tuhan. Keindahan yang tidak dapat aku lukiskan dengan kata-kata. Kehangatan sinar matahari di tengah sejuknya angin di savana dengan wanginya bunga-bunga liar di sekelilingmu. Benar-benar wow. Jadi itulah kawan, cangkir kopi kita akhirnya sampai ke dasarnya. Malah sempat diisi coklat hangat pula. So, see you next time. Sampai berjumpa di petualangan lain kawan. Happy travel!